Pernah dengar pabrik tutup gara-gara ormas? Ini bukan hoax. Beneran terjadi, bahkan investor Indonesia sendiri lebih pilih kabur ke Vietnam. Kenapa? Ini fakta mengejutkannya. Investor di Indonesia resah. Kenapa? Karena banyak ormas yang ganggu bisnis mereka. Mulai dari paksa-paksa proyek transportasi, catering, sampai jadi pengaman pabrik. Ini bukan cuma gosip. Ketua Himpunan Kawasan Industri, Sani Iskandar, bilang langsung, bayangkan, gara-gara ini Indonesia rugi ratusan triliun. Banyak pabrik akhirnya lebih pilih pindah ke Vietnam, karena di sana clean, clear, dagang itu tenang. Bahkan ada yang bilang Vietnam lebih nyaman buat bisnis daripada Indonesia. Kok bisa? Masalahnya, bukan cuma infrastruktur atau pajak, tapi keamanan bisnis. Ormas minta jatah proyek, ganggu operasional pabrik. Kalau nggak nurut, bisa kena intimidasi. Bahkan, terbaru 11 mobil sitaan KPK masih dikuasai Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto. Investor ketakutan, pabrik pindah, tapi kok negara malah takut sama ormas? Jadi, siapa yang sebenarnya berkuasa? Harusnya pemerintah mencegah agar para investor tidak kabur dengan membuat mekanisme perlindungan hukum bagi investor yang mengalami gangguan. Bentuk Satgas Investasi untuk menangani pengaduan investor dengan cepat. Polisi dan TNI harus tegas tidak tunduk pada tekanan ormas. Contoh, China punya regulasi ketat soal gangguan investasi. Pelanggaran langsung diproses tanpa kompromi. Bangun zona industri eksklusif dengan keamanan tinggi dan aturan ketat. Terapkan sistem tender transparan, sehingga proyek diberikan ke pihak yang benar-benar kompeten, bukan karena tekanan ormas. Perkuat BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, agar bisa menjamin keamanan investasi. Vietnam menawarkan zona industri khusus dengan jaminan keamanan dan bebas gangguan. Ini yang bikin investor betah. Batasi peran ormas dalam ekonomi, jangan sampai jadi penguasa lapangan. Audit pendanaan ormas, pastikan tidak ada praktik pemerasan terhadap investor. Beri insentif bagi ormas yang fokus di kegiatan sosial dan pendidikan, bukan yang mengganggu bisnis. Contohnya, Muhammadiyah yang sukses dalam hal pendidikan. Solusi agar investor tak kabur ke Vietnam, kurangi pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia lebih dari 5 tahun. Sediakan fasilitas ekspor yang lebih efisien agar biaya produksi tetap kompetitif. Bangun infrastruktur dan digitalisasi kawasan industri agar lebih modern dan menarik bagi investor. Taiwan sukses mempertahankan industri chip dengan insentif pajak dan Hasinchu Science Park, kawasan industri high-tech yang nyaman untuk investor. Jika pemerintah serius ingin menarik dan mempertahankan investasi, aturan harus tegas, hukum harus ditegakkan, dan iklim bisnis harus nyaman. Jangan biarkan ormas menguasai ekonomi dan memaksa investor hengkang. Menurut kamu, apakah pemerintah bisa mengatasi masalah ini? Tulis pendapatmu di komentar.